mengembara ke suatu tempat yang namanya Kan'an. Kan'an itu masuk dalam wilayah Palestina. Di sana beliau menikah pertama dengan Sarah, tidak punya anak, akhirnya menikah lagi dengan Hajar, dapat anak, diberi nama Ismail. Sejak kecil Ismail ini tidak di Kan'an, dibawa ke Mekah. Quran menjelaskan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Tuhanku, aku tinggalkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya, hanya karena dekat dengan rumahku yang mulia, yaitu Baitullah. Ditinggal kembali ke Kan'an. Sampai di Kan'an sana ternyata istri yang pertama bernama Sarah hamil dan melahirkan anak, diberi nama Ishak. Singkat cerita, Ishak punya anak bernama Yakub. Nah, ini kaitannya dengan Bani Israil yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintahan Israel itu adalah apa yang ada di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian kan miliknya Kristen, bukan. Aslinya kitab sucinya orang Kristen itu cuma Injil, Perjanjian Baru. Kemudian karena mungkin kurang lengkap Perjanjian Lama pun dimasukkan ke dalam kitab suci orang Kristen. Jadi aslinya cuma Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kan isinya Zabur dan Taurat. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Harun, dijadikan satu, masuk ke dalam kitab Injil Perjanjian. Nah, di dalam kitab Perjanjian itu ada ayat yang berbentuk cerita. Nabi Yakub bergumul dengan Tuhan Allah dan dapat mengalahkan Allah dalam pergumulan satu lawan satu. Jadi Gusti Allah kita juga kami Nabi Yakub
kala istiadat. Itu cerita dalam kisah dalam kitab Kejadian. Karena Allah Ta'ala dalam perbuatan itu akhirnya menghadiahkan tanah kepada anak turun Nabi Yakub. Tanah itu dengan batas mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Coba bayangkan, Sungai Nil itu kan ada di Mesir. Sungai Efrat itu West Bank yang bersebelahan dengan West Bank. Jadi mulai Efrat sampai Nil itu adalah tanah yang diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah karena kalah berbuat dengan Nabi Yakub. Coba sekarang Gusti Allah kok kalah ya? Menurut saya kira-kira ini cerita kaya apa benar? Kaya kan? Berarti Israel itu dibangun atas dasar khayalan, bukan realita. Makanya perang tahun 67 10 hari ya, itu Lebanon kena, Syria kena, Yordan kena, Mesir, dataran tinggi Golan kena semua. Keyakinan itu lihat benderanya, bintang berapa itu 6 ya? Itu namanya bintang Daud. Yang atas garis biru itu Efrat, sungai. Yang bawah biru itu Sungai Nil. Jadi itulah yang diangan-angankan oleh negara Israel pada saat sekarang dengan apa itu moto, itulah tanah yang dijanjikan. Kalau sudah terbentuk semuanya kena, jadilah negara Israel raya. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang mari kita kembali ke Yakub. Nabi Yakub itu punya anak 12. Dari anak 12 ini satu ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nah, suatu malam Nabi Yusuf itu mimpinya diceritakan kepada bapaknya Yakub. Wa qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku mimpi melihat bulan, matahari, dan 11 bintang datang kepadaku bersujud. Maka si bapak mengingatkan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Hei anakku, sekali-kali jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudara. Ternyata setan yang membocorkannya. Nah, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Saudara yang tertua usul jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur biar nanti ditemu orang. Ini rencana sudah dilaksanakan. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ditemu orang Mesir. Di sana kebetulan diangkat sebagai anak seorang menteri. Nah, dari mulia hidupnya Yusuf. Singkat cerita, setelah Nabi Yusuf menjadi seorang menteri, 11 saudara, kemudian ibu dan bapaknya datang semuanya ke Mesir, yang mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud jangan diartikan
kegiatan cium tangan ya. Sujud dalam arti memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf. Maka pindahlah Yakub, istri dan 11 anaknya ke Mesir. Hidup dalam keadaan terhormat karena saudaranya meninggal. 12 orang, jadi 11 dan Nabi Yusuf kan 12 ya. 12 orang itulah yang disebut dengan Bani Israel. Yakub itu mendapat julukan Israel. Israel itu artinya hamba Tuhan. Ada yang menerjemahkan Yakub Israel itu adalah orang yang pernah mengalahkan Tuhan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, 12 orang inilah yang nanti melahirkan Bani Israel. Beranak pinak ratusan tahun gitu ya, mungkin sampai 1000 tahun ya, nggak jelas hitungannya, pokoknya lama. Ternyata zaman berganti. Sekarang Fir'aun yang berkuasa. Ketika Yusuf berkuasa, itu artinya pendatang menguasai, gitu kan? Fir'aun ini pribumi menjadi penguasa. Begitu Fir'aun menjadi penguasa, suasananya dibalik. Orang-orang Bani Israel ini dijadikan sebagai budaknya. Nah, bangun piramid yang mengerjakan kuli-kulinya itu Bani Israel. Membuat bangunan-bangunan patung-patung besar itu semuanya tenaga kasarnya itu adalah Bani Israel. Nah, akhirnya mereka betul-betul hidup dalam keadaan yang sengsara. Dalam keadaan sengsara itulah Allah mengutus Rasul untuk menyelamatkan Bani Israel. Siapa Rasul itu? Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, dia kalah lawan Fir'aun. Fir'aun itu kuatnya amit-amit. Maka terjadilah pengejaran. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Nabi Musa mengajak Bani Israel itu nyebrang kemana? Tanah Palestina. Sampai pada posisi maju kena, mundur kena, maju dibantai oleh Fir'aun, mundur laut. Maka Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Qurannya wa in farabna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami belah lautan. Jadi yang sakti itu bukan tongkatnya, bukan Nabi Musa juga. Yang sakti itu Allah. Coba ayatnya, wa in farabna. Ingatlah ketika kami belah lautan. Yang belah Allah, cuma Musa sebagai alatnya dengan cara mengumpulkan tongkat. Maka laut terbelah. Musa beserta Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, setelah sampai di wilayah Palestina, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa
ardhul muqaddasatan allati kataballahu lakum. Ingatlah ketika Allah memerintahkan pada Musa supaya kaumnya memasuki ardhul muqaddasah. Al-Quran tidak menyebut Palestina, tapi Palestina, wilayah Palestina itu kalau dalam Al-Quran dikatakan ardhul muqaddasah, bumi yang suci, tanah suci. Akan tetapi sejak sebelum Nabi Ibrahim, wilayah itu memang namanya Palestina. Ada Injil yang paling kuno yang ditulis sebelum Masehi. Pada Injil itu ada petanya, dan di situ tidak ada peta Israel. Yang ada cuma Palestina, dan Gaza itu juga ada. Jadi Israel itu apa sih? Suatu bangsa tanpa negara. Loh, apa ada bangsa tanpa negara? Banyak di dunia ini. Seperti Rohingya, itu suatu bangsa tapi tidak punya negara. Bangsa tapi punya negara banyak, ada juga. Satu bangsa negaranya banyak. Bangsa apa itu? Melayu. Melayu itu di Kalimantan Timur banyak orang Melayu, bangsa Melayu. Di Singapura banyak, di Malaysia banyak, di wilayah Riau itu hampir semuanya orang Melayu. Nah, begitu diajak masuk ke wilayah Palestina, Nabi Musa orang Bani Israel mengatakan begini, wahai kamu, masuklah seperti yang ditetapkan oleh Allah, kita masuk ke tanah suci Palestina. Apa jawaban mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna la nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhulun. Musa, orang-orang Palestina itu orang-orang yang gagah perkasa, orang yang kuat. Kami tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau mereka sudah keluar, baru kami akan masuk. Nah, ini kan ya. Itulah watak daripada Bani Israel. Ajaran yang kedua Nabi Musa, maka Bani Israel menjawab, inna lan nadkhulaha abadan. Ya, siapa yang hafal ayat ini? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Hei Musa, berangkatlah kamu dengan Tuhanmu berperang di sana, dan kami duduk-duduk di sini. Maka perang aja pokok ini ya. Nabi ini dikokon perang di Gusti Allah, dan mereka duduk-duduk saja. Kalau menang dapat kabar baru masuk ke wilayah Palestina. Nah, coba kita lihat bagaimana bangsa Israel itu di dalam Quran. Karena pernah mendapat kutukan ya. Walaqad alimtum alladziina tadaw minkum fis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sungguh kamu sekalian mengetahui ketika orang-orang Israel itu membantah, mendurhakai perintah Allah, maka turunlah kutukan Allah, jadilah kamu satu sekalian kera-kera yang hina, pernah jadi monyet. Nah, watak hebatnya monyet itu gimana sih? Coba lempar makanan, tangkap
sikat. Kalau dia sudah menguasai makanan, maka yang lain tidak boleh mengikuti dia. Itulah kerakusan daripada Bani Israel yang oleh Allah disifatkan sebagai kera yang hina. Karena kata-kata Bani Israel menyuruh Nabi Musa berperang bersama Tuhan dan mereka begitu saja, maka Allah pun memberikan kutukannya. Apa? Selama 40 tahun yatihuna fil ardi, hidup dalam keadaan hina selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu wes gak tantang. Lantas siapa yang menyelamatkan Bani Israel ini dari hidup yang hina itu? Dia adalah Ilyas bin Nun. Ilyas bin Nun itu ceritanya yang ada di dalam surat Kahfi. Orang yang menyertai Nabi Musa menemui Nabi Khidir, Yusha bin Nun. Inilah yang membawa bangsa Israel itu masuk ke wilayah Palestina. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, ternyata di wilayah Palestina turun seorang Nabi Daud. Nabi Daud itu bangsa Israel. Nah, sekarang loh kok bisa orang seperti itu membuat kerajaan? Nabi Daud menjadi raja itu bukan karena bantuan Bani Israel, tapi karena kepandaian sendiri. Pada zaman Nabi Daud itu hidup di bawah kekuasaan raja namanya Raja Korun. Di sisi lain ada gerombolan yang kuat sekali namanya kelompok Jalut. Korun membuat sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Jalut akan diambil menantu oleh si raja. Lah Nabi Daud itu ceritanya kan mempunyai keistimewaan, dia itu penggembala kambing. Kalau ada serigala datang itu dilempar sama batu itu kepalanya hancur. Jadi lemparannya empat. Dan di dalam Al-Quran mempunyai mukjizat wa alanna lahul hadid. Besi itu tidak usah dipanggang, digini-gini kan sudah melengkung-melengkung. Itu Nabi Daud. Karena menang melawan Jalut, maka diambil menantu. Begitu diambil menantu, si Tolut meninggal, maka Daudlah menjadi raja. Jadi menjadi rajanya Daud itu bukan karena perjuangan bangsa Israel. Bangsa Israel itu enak terus dimanja terus sama Allah. Nabi Daud wafat, maka putranya Daud yang menjadi raja yaitu Nabi Sulaiman. Bertambah jayalah Bani Israel. Nabi Sulaiman wafat, maka bangsa Israel terbelah lagi menjadi dua. Tambahan lagi, pada saat itu datang Raja Romawi yaitu Kaisar Titus dan Vespasianus. Maka pada saat itulah Bani Israel itu memohon kepada Allah, ya Allah datangkanlah Rasul kepada kami yang bisa menghalau bangsa Romawi ini kembali ke negerinya. Ternyata Allah menurunkan Nabi Yahya dibunuh. Datang Nabi lagi Zakaria dibunuh.
Israel itu seperti itu. Datang Nabi Isa mau dibunuh, tapi oleh Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibkannya. Akan tetapi seseorang diserupakan dengan Nabi Isa. Kemana Nabi Isa-nya? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini kami angkat kepada, kami hadapkan kepada. Maka Nabi Isa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus lantas mana Bani Israil? Sebagian ke Yasrib. Yasrib itu Madinah ya. Sebelum namanya Madinah namanya Yasrib. Kenapa orang Israel itu kok milih Yasrib? Karena mereka itu paham nanti Nabi Muhammad itu akan datang ke Yasrib minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Ini sudah paham. Barangkali saya sudah pernah menceritakan bagaimana orang-orang dahulu mengenal Nabi Muhammad ya. Bahkan di dalam kitabnya orang Hindu saja itu menceritakan Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Sudah saya sampaikan di sini. Orang-orang Israel paham sekali bahwa nanti akan datang Nabi Muhammad ke Madinah, minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nah, watak Bani Israel begitu menghuni suatu tempat, maka pertama kali yang harus diopeni adalah persoalan pasar, ekonomi. Ekonomi harus kuat. Setelah ekonomi, bikin tentara. Bayangkan dalam waktu singkat, wilayah Yasrib ekonominya sudah dikuasai oleh orang-orang Bani Israil dan sudah punya 700 tentara. Membuat benteng. 3 hari benteng ekonomi tentara. Ini nyontoh siapa di Bani Israil? Jawabannya nyontoh Fir'aun. Sebab ratusan tahun Bani Israil itu dijadikan budak oleh Fir'aun. Maka kemana-mana 3 hal ini selalu dilakukan sampai hari ini. Kan gitu kan ya? Loh, hari ini apa seperti itu? Ya coba kita lihat saja perang Hamas dengan Israel. Kuatnya itu ya, kuatnya itu apa? Ekonomi dunia itu kan ada di orang-orang Yahudi ini kan. Amerika Serikat itu jumlah orang Yahudinya itu tidak lebih dari 4%. Tapi 75% ekonomi Amerika itu di tangan orang Yahudi. Seperti itu. Jadi secara internasional itu langkahnya itu sama dengan Fir'aun. Nah, para jamaah sekalian yang saya belum waktunya kok ngatur. Saya potong sini aja dulu ya. Maka Nabi Muhammad SAW datang berulang ke Madinah. Nah, di situ Rasulullah sudah paham wataknya Yahudi bagaimana Bani Israil. Maka dibuatlah piagam Madinah. Jadi Rasulullah mimpin sebuah negara dengan konstitusi piagam Madinah. Piagam Madinah itu luar biasa. Pertama kali konstitusi dibuat secara tertulis dalam sejarah manusia ini adalah piagam Madinah yang dibuat oleh negara Madinah dipimpin Rasulullah SAW.
dalam piagam Madinah itu semuanya wajib melaksanakan hukum agamanya masing-masing. Pengkhianat dikeluarkan dari negara Madinah. Lakukan yang melakukan pengkhianatan pertama kali bangsa Israel yang di situ akhirnya diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, terakhir itu apa yang terjadi di Palestina itu tidak lain adalah genosida. Perang itu kan tentara dengan tentara. Kalau tentara dengan anak-anak itu bukan perang lagi, tapi pembantaian atau genosida. Sekarang itu sudah 25.000 korban di pihak Palestina. 8.000-nya itu anak-anak, 6.000-nya perempuan dan orang-orang tua. Ini sudah bukan perang genosida. Maka kita wajib membantu. Pertama dengan doa, kedua boikot sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita tidak mau ikut memboikot, itu sama saja dengan kita urun duitnya oleh Israel untuk beli bom dan ngebom saudara kita sendiri. Nah, takmir masjid tadi supaya mendorong apa saja yang perlu diboikot, ya, untuk tidak kita konsumsi dari keputusan Majelis Ulama Indonesia. Saya mohon maaf ini waktunya melantur, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tunggu ya. Lali tunggu tadi. Alhamdulillah ini Allah mengucapkan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin ala al-yahudil ghasimin. Allahumma anqidil masjidal aqsa ila biladil muslimin. Allahumma ansurna sholatan fihi qabla al-mamam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Disampaikan terima kasih kepada